Boleh dikatakan, mohon maaf kalau saya katakan, dosa dan pahala pemimpin itu pada kebijakannya. Maka kalau kebijakannya tidak bijaksana, kalau bijak sini tentu akan kontraproduktif. Kebijakan yang bijaksana akan mengangkat harkat martabat manusia dan memberi kehidupan sepanjang hayat dan bagi harkat martabat banyak orang. Ya, tentu kalau kita melihat kendala, kita bisa melihat bahwa merubah mindset itu bukan hal yang mudah. Karena keberhasilan mereka bukan hanya siap gerak, pintar gerak gitu ya. Tapi kita akan melihat 5-10 tahun ke depan. Apakah mereka itu menjadi pemimpin yang transformatif, yang berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman dan harapan di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Saya berharap Polri ini bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan yang juga profesional, cerdas, bermoral, dan modern di dalam memberikan pelayanan pada publik dengan prima. Jadi pelayanan ini diberikan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Halo Sobat Kompolnas, kembali bersama saya Flamanda Tampumuri di podcast Kompolnas Channel. Dan saat ini Kompolnas Channel kedatangan tamu, yaitu Bapak Krisnanda dari Kasasbim Polri ya, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menyapa Sobat Kompolnas di rumah. Ya, selamat siang, sore, malam, pagi ya. Mungkin karena ini nanti akan masuk di media sosial. Dan terima kasih atas kesempatan untuk podcast di Kompolnas Channel. Sehat-sehat ya Pak. Iya, sehat. Mungkin bisa sharing Pak tentang pengalaman selama menjadi Kepala Sasbim Polri Pak. Baik, namanya itu Sasbim Lemdiklat Polri, Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri. Jadi Sasbim ini di bawah Lemdiklat Polri. Di Sasbim itu ada 3 sekolah. Untuk level pertama itu namanya Sasbima, untuk level menengah itu ada Sasbimen, dan untuk tingkat tinggi ada namanya Sasbimti. Jadi saya membawai ada 3 sekolah. Jadi kalau yang Sasbimti itu sekolah untuk pangkat kombes. Mereka akan calon menjadi jenderal, jadi perwira tinggi. Kemudian kalau yang di Sasbimen itu mereka akan menjadi level Kapolres. Nanti di level menengah gitu ya. Yang pertama itu Sasbima, ini untuk level pertama entah itu menjadi Kabak-op, Wakapolres, atau jabatan-jabatan yang setingkat lainnya. Nah, kalau tadi pertanyaan pengalaman gitu ya, karena Sasbim ini sekolah staf dan pimpinan Polri, berarti artinya mendidik dan melatih atau menyiapkan para calon pemimpin di masa depan. Jadi kami menerapkan ada 5 keutamaan. Yang pertama, Sasbim ini sekolah berbasis pada moralitas. Jadi artinya kejujuran, kebenaran, dan keadilan menjadi landasannya. Yang kedua adalah sekolah Sasbim ini sekolah yang berbasis kesadaran. Karena pemimpin ini harus sudah selesai dengan dirinya. Maka dengan kesadaran, orang yang punya kesadaran maka akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Dan karena kita melihat bahwa ini Polri, maka keutamaan Polri dalam pemolisiannya adalah berkaitan dengan kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Kemudian yang keempat, karena ini kita adalah institusi yang sebagai profesi, maka harus profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Artinya profesional itu ahli, berbasis pada ilmu kepolisian tentunya dan ilmu-ilmu yang lain untuk mendukungnya, dan juga cerdas artinya kreatif dan inovatif, dari artinya bisa mengembangkan apa saja. Bermoral tadi disampaikan bahwa basisnya pada kejujuran, kebenaran, keadilan, kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, dan modern artinya dinamis. Dan yang kelima, ini kan kita ini sekolah di Sasbim bukan hanya sebatas apa dan bagaimana, tetapi membangun menjadikan siapa. Sehingga para alumni Sasbim ini bisa menjadi ikon kebinekaan, ikon toleransi, ikon anti korupsi, dan ikon anti narkoba. Itu kalau misalnya mau tentang moralitas, kedisiplinan, itu dia lebih dirangkum dalam satu materi atau gimana? Dikemas jadi gini. Di sana ada kurikulumnya. Kurikulum ada 3 yang saya kategorikan. Pertama, kurikulum dasar. Kurikulum dasar itu menanamkan nilai-nilai keindonesiaan. Nanti diajarkan di situ tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tentang kebinekaan, tentang NKRI, tentang geopolitik dan geostrategis. Nah, atau wawasan Nusantara. Dan yang selanjutnya adalah untuk nilai-nilai kebayangkaran.
Jadi diajarkan masalah tribrata, catur prastia, undang-undang kepolisian, dan ada kaitannya dengan kode etik kepolisian. Dan juga kaitannya dengan nilai-nilai dan strategi kepemimpinan, entah itu dengan manajemen strategi atau manajemen risiko, bagaimana menjadi pemimpin yang transformatif dan model-model yang lainnya. Dan satu lagi untuk dasar memang kita untuk pelajaran berkaitan dengan anti korupsi, yaitu diajarkan untuk etika publik, karena para pejabat publik itu memiliki etika. Mereka menunjukkan di situ ya. Semua siswa ini wajib mengikuti ini kurikulum dasar. Jadi ada kurikulum inti atau pokok ini berkaitan dengan ilmu kepolisian. Yang pertama adalah kaitan dengan masalah sosial, khususnya pada fokus keteraturan sosial. Nanti dikembangkan pada ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran mata pelajaran lainnya. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah hukum, penegakan hukum dan juga keadilan. Karena polisi ini bukan sebatas penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. Maka sebetulnya kita menunjukkan bahwa hukum ini sebagai ikon peradaban. Di sinilah menunjukkan polisi pembangun peradaban. Dan kita semua juga sadar hukum ini sebagai pengendali sosial. Maka pelajaran selanjutnya adalah kaitan dengan kejahatan. Kejahatan atau hal yang kontraproduktif atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hal yang mengganggu keteraturan sosial, itu diajarkan di situ. Dan juga kita bagaimana untuk menangani dan menanggulanginya, serta kaitannya dengan bagaimana teknik dan teknis kepolisian dalam pemolisiannya, ada model-model policing atau model-model pemolisian nanti diajarkan di situ. Nah, model-model pemolisian ini kita menuntut kreatif banyak. Maka penekanannya seorang pemimpin bagaimana mengambil kebijakan kaitannya dengan kontingensi dan emergency policing. Kita menghadapi situasi yang krisis atau kritis atau fakta brutal karena Indonesia ini rawan konflik, rawan bencana. Dan yang satu lagi adalah kurikulum yang berkaitan dengan isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kita pendidikan harus up to date. Ini juga bisa studi kasus atau yang boleh dikatakan ini kapitalisme. Ada masalah ideologi, ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, atau masalah-masalah budaya, masalah teknologi, masalah kenormalan baru dan lain sebagainya. Ini isu-isu penting berkaitan di sini. Maka itu yang berkaitan dengan kurikulum. Maka kita juga ada pengasuhan. Pada pengasuhan kita menerapkan merit system. Artinya orang yang masuk ke SASPIM ini kita anggap sudah baik. Nilainya 100, mereka harus mempertahankan. Karena mereka juga harus mengendalikan. Bukan mereka nanti diatur ditambahi, tetapi bagaimana mempertahankan hal-hal positif bagi dirinya. Karena pemimpin harus mengendalikan dirinya sendiri. Nah, di situ ada olah jiwa, ada olah rasa, ini seni budaya, dan ada olahraga. Nah, ini saling berkait, di antara lainnya nanti mereka akan di dalam ujian atau pembelajarannya modelnya ada pada dialog, karena pembelajaran di SASPIM merupakan suatu dialog peradaban. Karena peradaban ini saya ambil bahwa polisi ini penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Nah, disinilah kita ada mengembangkan manajemen media, intelijen media, mengembangkan literasi, mengadakan dialog kebangsaan dan ada debat. Jadi artinya sistem ujian nanti debat. Debat artinya kita para pemimpin akan mengambil kebijakan dan siap didebat, siap mempertanggungjawabkan baik secara moral, secara hukum, secara administrasi, dan secara fungsional, secara sosial. Dan satu lagi, pada puncaknya kita membuat leader expo sebagai akuntabilitas mereka, baik para guru, pembimbing, penguji, untuk menunjukkan kepada publik, untuk siap didebat. Mereka menunjukkan ketercerahannya selama mengikuti pendidikan. Jadi mereka itu bisa mengeksplor apa saja yang mereka sampaikan. Di situ kita melihat ada kebaruan, di situ ada proaktif problem solving, dan juga bagaimana empowering, bagaimana motivating, dan seorang pemimpin itu akan tercermin dari apa yang dia sampaikan di situ. Kira-kira Pak, dari siswa ini kan masuk itu nilainya 100. Ada nggak Pak yang memang pas masuk ada yang malah menurun apa segimana? Jadi begini, kalau mereka sudah saya anggap baik, kalau mereka tidak bisa mengendalikan diri, ayo kita kurangi, kita poinnya diturunkan. Jadi artinya kalau udah makin rendah itu ya pulang. Karena mereka pulang, karena mereka nggak layak jadi pemimpin. Seorang pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri. Tapi masih bisa masuk lagi nantinya. Terserah, tergantung yang uji, bukan SASPIM yang mengatakan gitu ya. Tapi setidaknya karena pemimpin itu basicnya pada moralitas, pada bagaimana mengendalikan diri. Karena pemimpin itu memang harus rendah hati, dia tidak boleh tamak, tidak boleh jumawa, dan dia boleh amarah. Nah, disinilah dia boleh dikatakan, mohon maaf kalau saya katakan, dosa dan pahala pemimpin itu pada kebijakannya. Maka kalau kebijakannya tidak bijaksana, nah kalau bijak sini tentu akan kontraproduktif. Kebijakan yang bijaksana akan mengangkat harkat martabat manusia dan memberi kehidupan sepanjang hayat dan bagi harkat martabat banyak orang.
Nah, untuk setiap siswa ini Pak, durasi pendidikannya ini kira-kira Ada 7 bulan. Jadi Sasbima itu kurang lebih mereka 4 bulan. 4 bulan setengah lah kurang lebih ya. Mereka ada 2 gelombang kalau untuk Sasbima. Tapi kalau untuk Sasbimen dan Sasbim itu 7 bulan. Untuk pendaftarannya gimana Pak biar bisa? Mereka mendaftar tentu dari SDM ya, Biro SDM yang akan menyeleksi dan kami dari Sasbim ini akan menerima, mendidik dan melatih. Terima jadi ya, Pak. Mereka kita menilai positif ya, artinya mereka masuk itu kita nilai semua sudah artinya siap untuk mereka menjadi pemimpin karena kita we not create but we cater for the future leaders. Untuk saat ini jumlah siswanya berapa Pak kira-kira? Kemarin kalau Sasbima itu angkatan 69 itu ada 100, yang angkatan 70 ini ada 101. Kemudian Sasbima ada 279 dan Sasbim itu 90. Kemudian karena ada satu yang meninggal ya karena sakit itu menjadi 89. Kira-kira sampai saat ini ada kendala apa aja Pak? Ya tentu kalau kita melihat kendala, kita bisa melihat bahwa merubah mindset itu bukan hal yang mudah. Karena keberhasilan mereka bukan hanya siap gerak, pintar gerak gitu ya. Tapi kita akan melihat 5-10 tahun ke depan. Apakah mereka itu menjadi pemimpin yang transformatif, yang berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman dan harapan di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Nah, kita semangat menyemaykan. Kemudian kita juga memikirkan bahwa ini ada transformasi era digital, maka kita juga melihat bahwa ada masa era post-truth, ada masalah hoax, ada masalah-masalah literasi, ada masalah yang berkaitan bagaimana mereka ini sekarang untuk bisa menyampaikan, bisa mengkritisi, bagaimana mereka berani. Karena pemimpin ini harus berani. Karena kalau saya menganalogikan ini seperti Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati Ngalogo Saidin Panatogomo Kalifatul. Kalau ini Sultan Raja yang besar, Sultan Raja yang besar. Hanyokrokusumo itu bisa diamati sebagai kusuma bangsa. Senopati Ngalogo, panglima perang, dan dia memerangi kejahatan, kebodohan, hal-hal yang kontraproduktif, dan bisa dikatakan Saidin Panatogomo mereka secara spiritual itu diakui dan juga menjadi Kalifatullah. Ini utusan Tuhan. Maka konteksnya mereka bukan sekadar apa, bagaimana, tapi menjadi siapa. Nah, untuk lulusan-lulusan ini Pak, berarti memang sudah pasti mereka akan menduduki ya, mereka memang disiapkan untuk seperti itu. Jadi dengan Indonesia kan saat ini maksudnya banyak juga tempat yang masih diisi, masih ada orang ya, gimana itu? Mereka nanti akan di-rolling model oleh SDM karena SDM punya sistem sendiri untuk mengisi atau mengatur menempatkan mereka. Nah, mereka yang penting mulai siap karena apa yang disampaikan di Sasbim ini merupakan suatu stimuli, memberikan suatu nutrisi jiwa, memberikan suatu inspirasi. Ya, mereka ini manusia, tentu otak, otot dan hati nurani akan berubah, berkembang menjadi sebagaimana kita harapkan. Nah, kita berharap melihat jangan hari ini, tetapi 5-10 tahun ke depan, apa yang mereka ambil, apa kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Ada batas usianya nggak Pak? Kalau batas maksimal atau minimal? Batas mereka ada perangkatan, itu ditentukan oleh SDM, mereka punya aturan. Nah, mungkin sekarang kan Bapak berkunjung di Kompolnas, mungkin ada harapan gitu Pak ke depannya. Tentu kalau kita mengatakan bahwa Kompolnas ini bisa menjadi supporting tim atau boleh menjadi tim transformasi. Jadi artinya dari Kompolnas juga bisa melihat alumni-alumni Sasbim seperti apa ya, baik level Sasbima, Sasbimen, Sasbimdi, dan juga bisa menyampaikan bahwa kita harus selalu sharing pengetahuan karena di kemudian hari kita harus mengembangkan yang namanya mitra menjadi soft power dan smart power. Itu harapan. Ini terakhir nih Pak dari saya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan khusus untuk para anggota mungkin kedepannya akan mendaftar atau ya. Maka kalau kita melihat bahwa kita negara ini besar, kita bangsa ini juga besar, punya harapan yang besar juga, dan saya berharap Polri ini bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan yang juga profesional, cerdas, bermoral dan modern di dalam memberikan pelayanan pada publik dengan prima. Jadi pelayanan ini diberikan cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Oke, terima kasih banyak Pak sudah datang ke Kompolnas, dan mungkin kedepannya juga bisa podcast bareng lagi ya. Mungkin nanti podcastnya di Sasbim di platform Pak. Ya, saya berharap demikian. Nah, Sobat Kompolnas, demikian sesi kita pada hari ini.
Jangan lupa terus update podcast Kompolnas Channel, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa subscribe. Saya Flamanda Tampumuri dan Bapak Krisnanda. Mohon undur diri dan sampai jumpa.